kayak udah ada kayak apa sih, nggak tahu ya, mungkin dia lagi berantem sama Tamara beberapa hari ini, atau terus dia kesel tiba-tiba dia hilaf atau gimana nggak tahu. Cuma kalau tiba-tiba kayak langsung ini aneh juga sih secara tiba-tiba gitu loh. Mungkin ada masalah sebelumnya ya, kita nggak tahu. Jadi harusnya setimpal tuh, hukumannya harus yang benar-benar berat atau gimana kalau dari Mas Kiki sendiri? Kalau saya sebagai temennya korban, saya juga sebagai orang lain gitu kan, atau melihat ada kejadian yang serupa misalnya, itu walaupun di penjara berpuluh-puluh tahun sih nggak akan sebanding, nggak akan bisa ngerubah ngebalikin nyawa orang yang udah meninggal balik lagi, nggak akan bisa ngobatin rasa sakit hati kita, rasa segala macem. Oh, itu nggak akan bisa gitu kan. Semuanya diserahkan ke polisi, dan nanti biar orang tua almarhum, baik ibu atau ayahnya, yang akan berjuang bagaimana hukum itu harus ditegakkan gitu. Kalau saya sebagai temen di sini juga, saya sebagai apa ya, sebagai temen dan ngebela hal ini gitu kan, saya berharap masalah ini akan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya, walaupun mungkin tidak akan pernah bisa adil karena ini ngilangin nyawa orang. Itu. Ya, Kiki, Mas Kiki mau nanya dong. Ini kan ada dugaan katanya juga kenapa bisa terjadi hal itu karena hubungannya Tiara dan YA ini ternyata dilarang gitu, nggak disetujui. Jadi akhirnya dugaannya ke arah situ. Nah, sejauh ini yang mungkin Kiki tahu, hubungan mereka berdua memang tidak disetujui oleh keluarga atau gimana ya, sampai mungkin dugaan ini akhirnya mencuat karena ya timbulnya kejadian ini. Itu sih. Nah, kalau masalah hubungannya tidak disetujui sama keluarga atau enggak atau bagaimana, saya tidak tahu gitu kan, karena saya juga tidak kenal sama keluarganya. Saya kenalnya sama Tamara gitu kan. Saya tahu anaknya tapi saya belum ketemu gitu. Karena kalau ketemu, iya bentar ya kak, agak telat nih, karena aku lagi ngurusin Dante dulu kayak gitu kan. Tapi kalau hubungan Tamara sama pelaku itu, kalau ternyata tidak disetujui, saya nggak tahu gitu. Tapi kalau nanya nih sebagai teman gimana, saya nggak setuju gitu kan. Dari sebelum kasus ini ada ditarik ke belakang hubungan Tamar dan pacar ini, kita sebagai temennya nggak setuju gitu loh. Kalau Ara tuh tetap lanjut sama dia. Cuman nggak setuju kenapa, saya nggak bisa jelasin panjang lebar ya, karena takutnya saya salah ngomong gitu kan. Saya di sini hanya untuk ngebantu meluruskan apa yang menjadi asumsi publik yang menurut saya itu salah besar sih gitu. Nah, kenapanya saya nggak benar, saya dan teman-teman terdekatnya Tamara memang nggak setuju sih gitu. Dari udah lama, saya kenal Aranya tuh udah setahunan lebih gitu kan. Baru pertama kali diceritain aja saya udah nggak setuju gitu. Tapi ternyata hubungannya tetap berjalan, padahal mungkin teman-teman udah ngasih tahu sebenarnya ya bahwa sosoknya ini nggak cocok untuk Ara gitu ya. Ya pokoknya intinya sebaiknya ditinggalkan gitu. Tapi tetap lanjut ya, kita kan nggak bisa memaksakan orang juga, karena yang berhubungan kan ya mereka gitu loh ya, ceweknya sama cowoknya. Kita sebagai teman hanya sebatas untuk mengingatkan, tapi balik lagi ke orangnya tuh. Kalau emang orangnya tetap mau bertahan, ya itu kan hak dari masing-masing. Tapi sebagai teman ya kita kasih yang terbaik, kasih masukan, kasih arahan, kasih tahu apa baik buruk, apa yang baik apa yang nggak baik gitu kan. Selebihnya ya udah terserah mereka gitu kan, terserah masing-masing. Dan sekarang posisinya sudah terjadi seperti ini, sampai ada anak yang hilang, ya kita sebagai teman hanya bantu support aja sih gitu kan. Karena ya cuman ini yang bisa kita sebagai teman bantu itu, bantu ngomong ke publik supaya nggak terjadi simpang siur, bantu kasih support ke orangnya langsung kayak gitu.
Dan saya pun untuk wawancara ini tadi udah izin dulu sama Radan manajernya gitu kan. Karena saya juga kebetulan salah satu orang yang ada di foto itu yang menjadi asumsi banyak orang. Terus juga ada beberapa teman dan ada beberapa postingan yang kayaknya harus diluruskan deh. Kalau memang dari orangnya langsung yaitu Tamara belum bisa untuk meluruskan karena mungkin sibuk banget ngurusin BAP segala macem. Ya saya tergerak aja hatinya tadi pagi gitu kan, kayaknya gue bantu deh gitu kan dengan cara posting kayak gini gitu kan, ya semoga bisa menetralisir semuanya, walaupun masih aja ada pasti netizen yang berasumsi sesuai dengan asumsinya sendiri kayak gitu. Mungkin apa sih pertama kakak kenapa nggak suka dengan pacarnya Tamara gitu? Kan kakak bilang kayak firasat nggak enak itu sama pacarnya. Mungkin apa sih dasar itu kak? Ya intinya sih saya nggak bisa ngomongin alasannya gitu kan, karena takutnya saya salah ngomong, takutnya nanti malah bawa-bawa hal-hal yang kalimat-kalimat yang seharusnya nggak orang tahu. Intinya saya nggak setuju aja gitu aja, itu aja sih. Ya terserah nanti mau ini gimana, itu ya sih saya nggak setuju aja sebelum ada kasus ini kasus yang sangat besar ini gitu. Tapi saat tahlilan memang terlihat kata tuh cantik, terus make up gitu, memang untuk orang sedih atau apa sih kak? Beda banget kayak orang sedih. Jadi waktu saya kan datangnya itu kan di hari ke-7 gitu kan, karena di hari pertama saya masih syuting, terus besokannya juga saya ada kerjaan sore ke malam, terus tanya teman-teman, ayo datang yuk, gue malam ini mau datang, terus banyak yang nggak bisa kan, akhirnya dikumpulin sama arahnya sendiri di hari ke-7 aja. Nah kalau dilihat dari hari pertama sih kan ada tuh video-video dari wawancara sama media kan, itu memang mukanya tuh ya itu mungkin hari pertama ya, masa stresnya kelihatan, lusuhnya kelihatan, murungnya kelihatan, apa segala macam itu kelihatan gitu. Terus memang di hari ke-7 itu tuh memang beda gitu kan ya, mungkin gini loh, mungkin selama 7 hari ini pelan-pelan sedikit-sedikit dia menata dirinya sendiri gitu, bagaimana supaya tampil ya gimana ya, bagaimana supaya tampil ceria walaupun nggak bisa walaupun sedih gitu. Karena saya juga ngalamin waktu orang tua saya meninggal, memang buat kayak makan aja tuh, buat makan itu nggak kepikiran, buat pakai baju apa tuh nggak kepikiran. Cuma pas sudah hari ke-7, oh ya anak gue orang tua gue udah pergi, udah gini nggak bisa, ya udahlah dan ini malam ke-7 mungkin lebih rame yang datang, jadi ya udahlah pakai baju yang agak rapi gitu kan, agak rapi kayak gitu sih menilainya. Cuman netizen kan melihatnya hanya dari foto-foto itu aja tuh, yang dari foto-foto kayak senyum apa, karena emang kita berusaha untuk bikin suasana itu ceria, walaupun abis foto itu ya dia murung lagi. Kadang dia nyamperin kita, terus dia nyamperin temen yang lain, dia duduk di sana duduk sini tuh kayak orang linglung waktu di hari H itu, di hari ke-7 itu. Kak Kiki mungkin ngeliat gak sih postingan dari keluarga YA yang artinya Tamara untuk speak up sejelas-jelasnya terkait kejadian kemarin, karena kan pihak keluarga YA kan tidak terima kalau YA ini disangkakan sebagai pembunuh gitu. Gimana responnya? Iya, saya juga sempat lihat gitu kan. Ini saya memposisikan diri sebagai orang luar yang tidak memihak satu sama lain, hanya melihat dari CCTV aja. Itu dari CCTV aja tuh udah ketahuan. Dari CCTV aja tuh kita siapapun pasti bisa lihat itu. Anaknya lagi diam, di sebelahnya ada anak cewek ya, nggak tahu deh itu anaknya dia atau apa gitu kan. Terus anaknya itu, si Dante itu diambil, celupin ke beberapa air, beberapa kali ke dalam air. Ya itu kalau misalnya masih menyangkal, ya itu bingung aja sih gitu kan, karena kan CCTV-nya udah jelas banget, udah jelas banget itu. Karena siapapun yang lihat pasti satu yang ngeliat gimana sih, kita semua pasti lihat, pasti itu bukan atas kelalaian atau bukan atas ketidaksengajaan. Orang anaknya lagi diam gitu kan, cuman tanggapan saya gimananya ya itu
ya itu urusan mereka aja gitu kan. Kalau memang dari pihak keluarga YA ini pengen minta Tamaranya speak out segala macem, ya itu urusan mereka gitu kan, urusan mereka gitu. Saya hanya memberikan komentar sesuai dengan kapasitas saya aja. Untuk keadaan Kak Tamara sekarang seperti apa sih Kak kondisinya? Saya baru berani hubungin dia itu di kemarin ketika sudah terungkap kasusnya seperti apa. Sebelumnya saya hanya sedikit hubungin dia, cuman ngucapin semangat atau segala macam, karena saya takutnya ngeganggu gitu kan, karena ini kan kematian ini kan bukan kematian karena sakit, tapi ada hal-hal yang dilakukan gitu, ada kejadian yang harus ditangani gitu. Jadi saya nggak berani nanya gimana, tapi tadi pagi sama tadi sebelum wawancara ini saya nanya, Ara gimana gitu kan, semoga baik-baik aja ya gitu kan, semangat ya, kayak gitu-gitu aja sih. Saya nggak nanya gimana keadaannya yang gini-gini enggak gitu kan, cuman bilang semangat, tetap harus berdoa, tetap harus kuat, tetap jalanin, tetap diusap segala macam gitu ya. Pasti shock, sedih apa segala macam itu pasti sih, nggak mungkin enggak gitu. Karena saya juga nggak berani nanya terlalu dalam banget keadaan dia, takut mengganggu. Kak Kiki selama syuting bareng sama Kak Ara tuh dia sering bawa Dante ke lokasi syuting nggak sih? Atau memang udah biasa dititipin Dantenya ke orang-orang? Nggak pernah bawa gitu kan. Dan kemarin pun anaknya sempet main tuh, sempet ikutan syuting juga, bukan cuma sekedar main, tapi dapat peran sedikit gitu kan. Itu baru pertama kali deh kalau nggak salah, karena sebelumnya tuh nggak pernah, kalau sama aku ya nggak pernah diajak, baik itu syuting ataupun pas kita ketemu. Tapi dia cuman bilang, Kak maaf ya telat, lagi ingin Dante dulu. Itu kan di rumah itu kan ada orang tuanya dan neneknya kan, ada neneknya juga, ada yang jagain juga, ada Tamaranya juga itu. Nah untuk seberapa sering dititipin ke pacarnya saya nggak tahu. Kalau kenal banget itu nggak kenal, karena yang pertama nggak pernah ketemu, cuma sedikit tahu aja dia pacarnya namanya siapa, terus pernah sedikit cerita lagi ribut gitu kan, ributnya kayak sebesar apapun saya nggak nanya dalam gitu kan, karena itu privasi dia kan kayak gitu. Tapi ya namanya juga orang berhubungan pasti kan ada masalahnya, ada nanti seneng, nanti ketawa, nanti happy, nanti berantem segala macam kayak gitu. Kak Kiki, maaf, tadi kan agak telat nih, mungkin sedikit lah Kak, terkait kedekatan Kakak sama Kak Tamara Kak, sebentar aja, sedikit aja, izin ya Kak. Oke. Kebetulan ini juga udah mau habis ya waktunya ya, saya percepat kali ya. Jadi kalau memang sama Tamara ini saya baru kenal 2 tahunan gitu kan, dan sama 2 tahun ini memang intens juga syuting barengnya, dan bukan cuma syuting aja, suka ya ketemuan kalau lagi sama-sama ada waktu gitu. Terakhir ketemu memang udah lama nih, Agustus atau Juli tahun lalu. Terlebihnya ini belum ketemu juga karena kan memang sibuk masing-masing dan belum satu judul gitu. Tapi memang Tamara ini tipe orang yang ceria orangnya, yang kalau cerita lagi ada masalah sama pacarnya pun dia tuh nyampeinnya itu sambil kayak orang senyum atau apa gitu. Makanya waktu awal-awal, ini lo gimana sih, katanya lagi berantem sama cowok lu, tapi kenapa kayak orang senyum? Oh ternyata memang dia tipe orang yang kayak gitu, tipe orang yang ceria. Tapi kan bukan berarti karena dianya ceria atau kayak sumringah banget sih kayak di foto kayak gitu kan, bukan berarti dia tuh nggak ada rasa sedih atau gimana gitu. Makanya banyak orang-orang di luar sana yang berasumsi menyalahkan tampilannya, menyalahkan cara dia fotonya dengan senyum segala macam gitu. Mungkin Kak, terakhir Kak, harapannya sekaligus doa dari kasus ini sama Kak Tamara dan Angga juga Kak. Ya, yang pertama sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya anak dari teman saya Tamara, Dante. Semoga Dante tenang di sana, semoga bahagia di sana, dan untuk saya doakan semoga kasus ini cepat selesai dan semoga kedua belah pihak antara orang tua ibu sama ayahnya menerima berlapang dada, semoga dan pelakunya bisa terbukti, masa benar-benar terbukti nih udah kayak ketok palu tuh, nggak bisa disanggah-sanggah lagi dengan perilakunya itu, dan semoga dapat hukuman yang setimpal. Terima
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.